Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih senantiasa kita rasakan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang salatul khauf serta tata cara pelaksanaan salatul khauf, salat dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi yang genting, tidak dalam kondisi aman, di mana ada tiga tata cara pelaksanaan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang setiap individu di antara kita pasti akan menemuinya, yaitu terkait dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Masing-masing jiwa pasti akan mengalami kematian, akan merasakan kematian, dan dia akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang sudah mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya tipu daya belaka. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, terkait dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang terkait dengan jenazah ini pada dasarnya mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Namun akan lebih baik lagi jika sekiranya kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan serta hukum-hukum terkait dengan jenazah, sehingga kita dapat melaksanakan jenazah tersebut, apalagi jika sekiranya mereka adalah orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, atau kerabat kita. Tentu kita adalah orang yang lebih aula, yang lebih layak dan pantas, yang lebih utama untuk menyelenggarakan jenazah mereka. Oleh karena itulah insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan mengawali pembahasan
Kitabul Janaiz. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan Kitabu Al-Janaiz. Al-Janaiz ini adalah bentuk kata jamak. Al-Janaiz adalah bentuk kata jamak. Sedangkan kata tunggalnya adalah janazah. Janazah baik dengan menjadikan harakat jimnya fathah yaitu janazah, atau jinazah dengan harakat kasrah. Jadi terkait dengan harakat huruf jimnya ini ada dua, bisa fathah, bisa kasrah, yaitu janazah atau jinazah. Dan janazah ini maknanya adalah al-mayyit, dipakaikan kepada al-mayyit, atau bisa juga bermakna pembaringan tempat diletakkannya si mayat, atau bisa juga dikatakan sebagai mayat itu sendiri. Dan jenazah memiliki banyak hukum yang harus kita ketahui. Oleh karena itulah di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan Kitabu Al-Janazah atau Kitabu Al-Janaiz, karena pembahasannya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di sini, di antaranya adalah terkait dengan pelaksanaan salat serta hal-hal yang terkait dengannya, seperti memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, serta menguburkan jenazah. Dan juga di antara permasalahan yang terkait dengan masalah jenazah ini adalah permasalahan terkait masalah hak-hak harta yang berkaitan dengan harta. Di situ ada hutang, ada wasiat. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau mengakhirkan pembahasan ini tidak disampaikan di dalam Kitabul Janazah di sini, akan tetapi beliau sebutkan di dalam pembahasan terkait dengan al-wasiyah wal faraid. Pembahasan terkait dengan wasiat serta masalah hukum-hukum faraid, pembahagian warisan. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam Kitabul Janaiz ini sangat ringkas sekali, sehingga tidak semua permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Namun insyaallah taala kita akan gabungkan juga nanti pembahasan Kitabul Janaiz dari kitab Umdatul Ahkam ini dengan kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu kitab Ahkamu Al-Janaiz. Jadi insyaallah taala kemungkinan pembahasan ini akan berlanjut, bukan hanya satu kali pertemuan ini saja. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan babun fi sholati 'ala al-ghaibi wa 'ala al-qabri. Babun fi sholati 'ala al-ghaibi wa 'ala al-qabri.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najashi fil yaumi alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Wa an Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi fa kuntu fi as-saff ats-tsani aw ats-tsalits. Ini adalah dua hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di awal pembahasan ini, di mana kedua hadis ini pembahasannya terkait dengan hukum salat gaib, mensalatkan jenazah yang gaib, artinya jenazahnya tidak ada di hadapan kita, namun gaib, berada di tempat yang lain. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa beliau berkata, na'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najashi. Na'a artinya di sini adalah akhbara bi mautihi, memberitakan kabar kematian. Ini makna na'a. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kematian Najashi. Dan Najashi ini adalah merupakan gelar untuk setiap raja di Habasyah. Sebagaimana Fir'aun ini bukanlah nama orang, tapi itu adalah merupakan gelar bagi setiap raja di Mesir. Nah, Najashi adalah gelar bagi setiap raja di Habasyah. Dan yang dimaksudkan dengan Najashi di sini adalah Ashamah. Jadi raja Habasyah yang disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Ashamah. Maknanya dalam bahasa Arab adalah atiyah. Atiyah yaitu pemberian. Dialah yang merupakan raja Habasyah di awal era kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula lah yang telah memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal era-era kenabian, di awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu kaum muslimin dalam kondisi mustad'afin, kondisi yang lemah, sehingga mereka senantiasa mendapatkan intimidasi, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ini mana sekarang? Di Ethiopia. Rasulullah mengizinkan mereka untuk hijrah ke sana karena di sana terdapat seorang raja yang senantiasa memberikan perlindungan kepada siapa saja yang mencari perlindungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Najashi meninggal di bulan Rajab pada tahun ke-9 dari Hijriah. Najashi ini meninggal pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Maka ketika Najashi
meninggal dunia, pada hari kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita kematiannya. Dan ini juga merupakan salah satu alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan berita kematian Najasyi tepat di hari meninggalnya Najasyi. Di mana kita ketahui saat itu belum ada sarana telekomunikasi yang seperti yang kita miliki saat ini. Kalaupun sekiranya ada yang memberitakan, maka beritanya tidak akan sampai dalam waktu yang sangat cepat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya, dan ini adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Dan beliau berkata, "Qad wufiya al-yawma rajulun salihun minal Habash, faqumu sallu ala akhikum Ashamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pada hari ini telah meninggal rajulun salih. Ini yang menunjukkan bahwa Najasyi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, qad tufiya al-yawma, pada hari ini telah meninggal dunia seorang laki-laki yang salih dari Habasyah. Faqumu, maka berdirilah, salatlah atas akhikum, salatlah atas saudara kalian. Ini yang juga menunjukkan bahwa Najasyi ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ukhuwatul iman, persaudaraan seiman. Rasulullah mengatakan, salatlah atas saudara kalian. Ashamah, ini nama beliau. Dalam riwayat lainnya Rasulullah mengatakan, istighfiru li akhikum, beristighfarlah, mintalah maghfirah kepada Allah SWT bagi saudara kalian. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, matal yauma Abdullah salihun ashamah, pada hari ini telah meninggal dunia seorang hamba Allah yang salih, yaitu Ashamah. Jadi dari riwayat ini dapat kita ambil faidah bahwa Najasyi dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seorang rajulun salih, dan nama beliau adalah Ashamah, sebagaimana disebutkan di dalam dua riwayat yang kita bacakan tadi. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa Najasyi ini memiliki peranan yang sangat besar sekali di awal era kenabian, di mana beliau memberikan perlindungan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke negeri Habasyah, berhijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah untuk menjaga agama dan akidah mereka dari berbagai macam bentuk tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyaksikan hal tersebut, membenarkan hal tersebut, bahwa beliau ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala atas Najasyi ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tentang kematian Najasyi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia. Ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Najasyi. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah menyampaikan berita kematian Najasyi pada hari beliau meninggal dunia.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat salat atau pelaksanaan salat Id. Ini sebagai bentuk tafkhiman. Tafkhiman ini artinya menunjukkan bahwa ini bukanlah perkara yang biasa, namun ini adalah merupakan perkara yang luar biasa. Kematian Najasyi. Dan ini juga sebagai bentuk pemberitahuan tentang keislaman Najasyi. Dan begitu juga pemberitahuan tentang kemuliaan yang telah dilakukan oleh Najasyi. Jasa-jasa yang telah beliau lakukan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga dengan harapan agar semakin banyak orang yang mensalatkan Najasyi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat ini di masjid. Justru beliau keluar ke musalla, tempat beliau senantiasa melaksanakan salat Id. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat barisan para sahabat, kemudian beliau maju dan bertakbir 4 kali takbir sebagaimana yang beliau lakukan di dalam salat jenazah. Ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah salat jenazah ini. Salat ghaib maksudnya, bukan salat jenazah, akan tapi khususnya terkait dengan salat ghaib. Di mana Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mereka berpendapat bahwa salat ghaib ini tidaklah disyariatkan. Dan beliau mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah, begitu juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kematian Najasyi ini diberitakan pada hari beliau meninggal dunia, dan Allah yang memberitakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi Najasyi saat itu bukanlah gaib. Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Najasyi, sehingga ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah, kata mereka. Karena Allah perlihatkan Najasyi, dan dengan kondisi demikian Rasulullah tidak melaksanakan salat ghaib karena Allah perlihatkan Najasyi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, begitu pula pendapat yang masyhur dari kalangan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa salat ghaib ini masyru'ah, artinya disyariatkan. Salat ghaib ini disyariatkan. Dan mereka mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa salat ghaib ini hukumnya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentu perlu ada dalil. Perlu ada dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah. Dan kata mereka, ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Oleh karena itu tidak boleh dikhususkan, kata mereka. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa salat ghaib itu disyariatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memiliki pendapat yang wasat. Yang wasat artinya pertengahan di antara dua pendapat ini. Di mana beliau berkata, in kana al-ghaibu lam yusalla alaihi sulliya alaihi ka hadhihi al-qadhiyyah
wa in kana qad sulliya alaihi faqad saqata al-fardu bidzalika 'anil muslimin. Kata beliau, dalam masalah ini ada perincian, yaitu apabila si mayat itu tidak ada yang mensolatkannya, seperti halnya kondisi Najasyi, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama bahwa Najasyi ini tidak ada yang mensolatkannya di Habasyah, karena penduduk negeri Habasyah adalah orang-orang Nasrani. Nah, maka apabila kondisinya seperti Najasyi, tidak ada yang mensolatkan jenazahnya, maka jenazah tersebut disolatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya kata beliau, wa in kana qad sulliya alaihi, jika sekiranya sudah ada yang mensolatkannya, maka dengan itu gugurlah kewajiban atas kaum muslimin yang lainnya. Karena salat jenazah seperti yang kita ketahui hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajibannya gugur atas yang lain. Ini adalah pendapat pertengahan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Karena Najasyi itu meninggal dunia di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini, di mana beliau tadi mengatakan bahwa salat gaib itu dilakukan jika sekiranya tidak ada yang mensalatkan atas jenazah tersebut. Alasan beliau disebutkan di sini bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal juga dalam kondisi gaib. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan langsung kematian mereka, karena mereka meninggal mungkin tidak di kota Madinah. Di banyak di antara para sahabat yang meninggal juga dalam kondisi gaib, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan mereka. Jadi atas dasar inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengambil pendapat yang pertengahan tadi, bahwa jika sekiranya jenazah tersebut tidak ada yang mensolatkannya, maka disolatkan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, "Idza mata rajulun salihun sulliya alaihi." Jika sekiranya ada orang yang saleh meninggal dunia, maka hendaknya dia disalatkan. Dan beliau berhujjah dengan kisah kematian Najasyi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan Najasyi. Dan pendapat ini pula lah yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu harus diperinci. Yaitu jika sekiranya jenazah tersebut tidak ada yang mensolatkannya, maka baru dilaksanakan solat gaib. Adapun ketika sudah ada yang mensolatkannya, maka gugur kewajiban tersebut atas kaum muslimin yang lainnya. Karena Nabi SAW tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mensolatkan sahabat-sahabat yang meninggal dalam kondisi gaib. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita.
Yang pertama adalah adanya ketetapan pelaksanaan salat gaib. Adanya ketetapan pelaksanaan salat gaib. Artinya salat gaib ini adalah salat yang disyariatkan. Ada pelaksanaannya dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat gaib ini wajib hukumnya jika seseorang meninggal dunia di tempat di mana di situ dia tidak disolatkan, tidak ada yang mensolatkannya, maka hukumnya menjadi wajib. Dan jika sekiranya sudah ada yang mensolatkan, maka yang sesuai dengan sunnah adalah tidak melaksanakan salat gaib. Yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwa pelaksanaan salat gaib ini tata caranya sama halnya dengan tata cara pelaksanaan salat jenazah. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak empat kali takbir. Hadits ini juga menunjukkan bahwa faedah lainnya dalam pelaksanaan salat jenazah, imam itu disyariatkan untuk maju ke depan dan saf makmum itu berada di belakang imam. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah lainnya, yaitu petunjuk tentang adanya tanda-tanda kenabian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang kematian Najasyi ini tepat di hari kematiannya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan dari Najasyi, bahwa beliau ini adalah orang yang rajulun salih, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beliau juga memiliki jasa yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. An-na'yu di sini atau memberitakan kematian seseorang di sini wajib hukumnya jika sekiranya untuk agar orang-orang dapat melaksanakan salat atas mayat tersebut dan dapat menyelenggarakan jenazahnya. Jika sekiranya tanpa adanya pemberitahuan hal ini tidak dapat terwujud, maka memberitahukan kematian seseorang itu hukumnya menjadi wajib. Karena menyelenggarakan jenazah kemudian melaksanakan salat atas jenazah tersebut hukumnya adalah wajib, dan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang kewajiban itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan melaksanakannya, maka hal itu hukumnya menjadi wajib. Akan tetapi hal ini dapat berubah menjadi haram hukumnya jika tujuan dari pemberitaan kematian si mayat itu adalah untuk semakin menambah kedukaan atau untuk ratapan, untuk meratapi meninggalnya mayat, maka atau untuk menunjukkan kesedihan. Nah, ini adalah satu hal yang terlarang. Dan ini artinya memberitakan kematian dengan tujuan agar semakin banyak orang yang melaksanakan sholat atas jenazah ini bukanlah pemberitaan kematian yang terlarang yang terdapat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wan na'i
fa inna an-na'ya 'amalul jahiliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian perbuatan an-na'i, yaitu pemberitaan kematian seseorang, karena sesungguhnya an-na'yu tersebut adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah. Nah, larangan ini adalah terkait apabila sekiranya tujuan dari pemberitaan tersebut adalah untuk menampakkan kesedihan. Ini yang terlarang. Kalau sekiranya tujuannya adalah agar semakin banyak yang mensalatkan, maka ini hukumnya wajib. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. Rawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahadu al-abadilah al-arba'ah, salah satu di antara 4 orang sahabat fuqaha as-sahabah yang namanya adalah Abdullah. Beliau ini adalah ahadu al-abadilah al-arba'ah, Abdullah bin Abbas. Kemudian juga di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan atau melaksanakan salat di atas kuburan, itu salat jenazah, ba'da ma dufina, setelah jenazah tersebut dikuburkan, fakabbara alaihi arba'an, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Hadis ini pembahasannya adalah terkait dengan hukum melaksanakan salat jenazah atas seorang mayat ketika dia sudah dikuburkan. Bagaimana hukumnya? Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin. Di sini tidak disebutkan kuburan siapanya. Namun dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa kuburan ini adalah kuburan Talhah ibnul Bara ibnu Umair Al-Balwi, kuburan dari Talhah ibnu Al-Bara ibnu Umair Al-Balwi radhiyallahu an. Dan bukan kuburan seorang wanita yang dahulu dia biasa membersihkan masjid. Karena ada juga riwayat lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keberadaan seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Kemudian diberitakan bahwa wanita itu sudah meninggal. Jadi bukan kuburan wanita ini. Namun kuburan yang dimaksudkan di sini adalah kuburan Talhah ibnul Bara bin Umair Al-Balwi radhiyallahu anhu. Ba'da ma dufina, atau setelah dikuburkan, yaitu beberapa jam setelah dia dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, beliau ini memiliki mahasinul akhlak, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat baik sekali. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan di antara gambaran mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rahmah dan sifat kasih sayang yang sangat besar yang dimiliki oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum, di mana rasul ini merasa sangat berat sekali ketika ada sesuatu yang memberatkan kaum muslimin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dan beliau ini juga sangat gigih, sangat berupaya memberikan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Sangat gigih di dalam menyampaikan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dan beliau juga memiliki sifat kasih sayang, rahmat yang sangat besar terhadap orang-orang mukmin. Nah, di antara akhlak beliau yang mulia tersebut adalah sifat kasih sayang, di mana beliau tidak ingin menyusahkan kaum muslimin. Dan di dalam banyak hadis kita mendapatkan beliau menyebutkan, laula ana syuqqa ala ummati, jikalah sekiranya aku tidak menimbulkan kesusahan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap kali hendak salat. Namun Rasulullah mengetahui bahwa hal tersebut mungkin akan memberatkan umatnya, maka hal tersebut ditinggalkan oleh Rasulullah. Beliau tidak memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Begitu pula kalau kita lihat dalam hadis lainnya, ketika ada sahabat yang bertanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka laksanakanlah ibadah haji. Maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau aku katakan iya, pasti Allah akan wajibkan haji itu setiap tahun. Jangankan setiap tahun, sekali seumur hidup saja belum tentu orang bisa melaksanakannya, apalagi jika sekiranya diwajibkan setiap tahun. Sedangkan antum daftar sekarang, daftar tunggunya mungkin 15 tahun kemudian antum bisa mendapatkan keberangkatan. Bagaimana kalau sekiranya diwajibkan setiap tahun? Ini juga diantara bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, di mana beliau senantiasa ma khuyyira baina amrain, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dua pilihan, melainkan beliau senantiasa memilih yang lebih mudah. Ini juga sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Dan di sini di antara akhlak kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tampakkan di sini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertanya tentang sahabat-sahabatnya. Ada kalanya beliau ketika setelah selesai pelaksanaan salat berjamaah, beliau senantiasa mencari tahu tentang keberadaan sahabat-sahabatnya. Maka suatu ketika Rasulullah bertanya tentang Talhah ibnul Bara bin Umair tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun menyampaikan berita kematian Talhah bin Al-Bara tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan jika sekiranya sebelumnya mereka telah menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salat jenazah ini sangat bermanfaat sekali bagi siapa? Bagi mayit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jika sekiranya kita melaksanakan salat jenazah, hendaknya kita benar-benar memurnikan doa kita. Memurnikan doa kita. Kalau antum lihat dalam pelaksanaan salat jenazah itu diawali dengan apa? Setelah takbir yang pertama diawali dengan Al-Fatihah.
Setelah itu dengan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah di antara hal-hal yang menjadi penyebab terkabulnya doa. Itu di antara adab etika ketika kita berdoa adalah sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, hendaknya doa kita tersebut diawali dengan sanjungan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT. Dan ini pula lah yang kita lakukan dalam sholat jenazah. Pada takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Setelah itu pada takbir yang kedua kita bersalawat atas Rasulullah SAW. Baru setelah takbir yang ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan si mayat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, diantaranya adalah boleh diperbolehkannya pelaksanaan salat jenazah atas seorang mayat setelah dia dikuburkan. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa tajibu illam yusalla alaihi ahadun qabla dzalik. Ini menjadi wajib hukumnya jika sekiranya belum ada yang mensalatkannya sebelum itu, maka wajib hukumnya mensalatkan jenazah tersebut setelah dia dikuburkan. Faedah yang kedua, dan sebahagian para ulama ada yang memberikan batasan pelaksanaan salat atas jenazah setelah dia dikuburkan ini dalam kurun waktu atau dalam batas waktu selama 1 bulan. Sebahagian lain ada yang mengatakan selama jasadnya itu belum hancur. Ini diantara para ulama, ada diantara mereka juga yang membolehkannya secara mutlak. Artinya selama dia belum mensolatkannya, maka kapanpun, sudah berapa lama pun dia dikuburkan, maka tetap diperbolehkan bagi orang yang belum mensolatkannya untuk mensolatkan di atas kuburannya. Faedah yang kedua adalah sifat pelaksanaan salat jenazah ini setelah mayat itu dikuburkan sama halnya dengan pelaksanaan salat jenazah pada umumnya. Hadis ini juga menunjukkan faedah lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rahmat, kasih sayang atas umatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari tahu tentang keberadaan sahabat-sahabatnya. Dan diceritakan bahwa Talhah ibnul Bara radhiyallahu anhu ini sebelumnya beliau dalam kondisi sakit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjenguknya. Ini juga diantara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan di malam hari Talhah ini meninggal dunia, dan para sahabat belum menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir kalau disampaikan berita kematiannya di malam hari, kemungkinan hal ini akan memberatkan, menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ijtihad mereka tidak menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun
menyelenggarakan jenazah Talhah dan mereka pun menguburkan Talhah. Di pagi harinya barulah mereka menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma mana'akum an tu'allimuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukan berita ini kepada diriku, kata beliau. Maka para sahabat pun berkata, "Kanal lail." Talha meninggal saat malam hari ya Rasulullah, kata para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kanat zulmah, dan suasananya saat itu sangat gelap. Fakarihna an nasyqa alaik, maka kami tidak ingin hal ini memberatkan dirimu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju kuburan Talha ibn al-Bara di sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat barisan para sahabat di belakangnya. Dan dalam hadis Abdullah bin Abbas ini, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbir sebanyak 4 takbir. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Tadi kita telah sebutkan bahwa di antara para ulama ada yang memberikan batasan bahwa pelaksanaannya ini hanya sampai 1 bulan. Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaannya sampai jasadnya hancur. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa tidak ada batasan, artinya boleh selama belum disolatkan maka diperbolehkan. Di sini perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada riwayat yang tetap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya batasan ini. Batasan seberapa lama boleh dilakukan sholat terhadap mayat tersebut setelah dia dikuburkan. Oleh karena itulah ahlul ilmi berselisih pendapat dalam hal ini karena tidak ada ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembatasan waktu salat tersebut. Dan pendapat yang paling kuat insyaallah taala bahwa tidak ada batasan dalam pelaksanaan salat jenazah terhadap mayat yang sudah dikuburkan bagi orang-orang yang dia memiliki hak untuk mensalatkan mayat tersebut. Ini jika sekiranya dia ketika mayat itu meninggal dunia adalah orang yang sudah berkewajiban untuk mensalatkan jenazah tersebut. Adapun misalkan saat ini ada yang lahir, anak yang baru lahir ini dia sudah mukallaf atau belum? Anak yang baru lahir sudah mukallaf atau belum? Belum. Karena taklif itu baru terdapat ketika seseorang itu sudah balik. Baru adanya taklif, pembebanan. Maka tidak ada keharusan bagi anak yang baru lahir ketika dia nanti sudah mumayyiz atau sudah balik, tidak ada keharusan baginya untuk mensolatkan siapa saja di antara kerabatnya yang meninggal setelah dia lahir. Jadi kewajiban ini hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang yang ketika si mayat itu meninggal dia sudah menjadi orang yang berkewajiban untuk mensolatkan, artinya dia sudah balik. Ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala terkait dengan salat jenazah. Kemudian selanjutnya babun fil kafan.
Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa insyaallah kita juga akan gabungkan pembahasan kita ini nanti dengan pembahasan beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Ahkamul Janaiz. Akan tetapi kita akan sempurnakan terlebih dahulu pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Baru setelah kita menyelesaikan pembahasan Kitabul Janaiz di dalam Umdatul Ahkam ini, kita akan bawakan beberapa pembahasan yang mungkin belum disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Sehingga nanti sebelum kita melanjut kepada pembahasan berikutnya, kepada kitab selanjutnya setelah Kitabul Janaiz ini, kita akan gabungkan dengan pembahasan Ahkam Al-Janaiz. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah bintus Siddiq al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, sahabiyah yang merupakan as-Siddiqah, anak dari as-Siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina, itu dikafani, fi thalathati athwabin, dengan 3 helai kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain. Dan yang mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mereka yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib serta paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka inilah yang mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain kafan yamaniyah. Yamaniyah artinya dia dirajut, atau kain itu apa? Ditenun ya. Dibuat di Yaman. Athwabin yamaniyatin bidin, berwarna putih. Dan ini seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayad, pakailah pakaian berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu adalah pakaian yang paling baik bagi kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kain putih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa pakaian putih itu adalah pakaian yang paling baik? Karena pakaian putih ini biasanya pemiliknya akan memberikan perhatian ekstra. Karena sedikit kotor itu sudah kelihatan. Jadi pasti pemiliknya akan memberikan perhatian ekstra. Lain halnya dengan pakaian yang agak gelap, seperti yang anak pakai ini. Kotor-kotor sedikit biasanya tidak begitu kelihatan. Kalau pakaian putih biasanya sekali pakai mungkin langsung diganti.
Tapi kalau yang agak-agak gelap, apalagi di daerah yang mungkin tidak terlalu berkeringat orang yang memakainya, mungkin bisa dipakai berhari-hari. Jadi karena perhatian yang ekstra tersebut dan lebih suci tersebut, maka pakaian putih adalah merupakan pakaian yang paling baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, dikafani dengan 3 helai pakaian atau 3 helai kain berwarna putih yang dibuat di negeri Yaman. Sahuliyatin. Sahuliyatin ini maknanya adalah yang sangat putih, cemerlang. Sahuliyah yaitu bid naqiyah, sangat putih, sangat cemerlang. Dan dia hanya terbuat dari katun, tidak ada campuran yang lainnya. Jadi bahannya dari katun. Kalau kafan yang ada saat ini biasanya dari apa itu? Ana tidak begitu paham kalau masalah kain kafan itu ada campuran dengan campuran yang lain enggak? Enggak ada, dari katun ya. Jadi dari pakaian yang putih yang sangat cemerlang yang hanya terbuat dari katun. Ada sebahagian yang lain yang menisbatkan atau menyebutkan penisbatan ini, yaitu sahuliyah ini, ada yang mengatakan ini adalah nama suatu negeri di daerah Yaman. Ini yang maksud dengan athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Artinya adalah bahwa 3 helai kain kafan tadi, 3 helai kain kafan tadi tidaklah berupa kamis, itu pakaian kemeja ataupun baju, wal imamah, begitu pula tidak merupakan sorban. Jadi memang benar-benar hanya 3 helai atau 3 lembar kain saja. Nah, Rasulullah tidak dikafani dengan memakai baju dan imamah tadi. Qadal iman azani Allah wa iyyakum, menutup aurat mayat itu lebih a'zam, artinya lebih agung, lebih utama. Karena apa? Karena mayat dia tidak dapat menutupi auratnya sendiri, maka mereka yang mengkafaninya itu lebih diharuskan untuk benar-benar memastikan bahwa auratnya tertutup. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dikafani dengan memakai 3 lembar kain kafan dan tidak dijadikan kain tersebut sebagai qamis, baju yang memiliki lengan, tidak pula dijadikan sebagai imamah. Hadis ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin kanat
li Abdullah bin Abi Bakar thumma nuzi'an anhu wa kuffina fi thalathati athwabin. Qalat fa akhadhaha Abdullah wa qala wallahi la ahbisannaha hatta ukaffinu fiha nafsi. Thumma qala law radiyaha Allahu azza wa jalla li nabiyhi lakaffanahu fiha faba'aha wa tasaddaqa bithamaniha. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakaikan pakaian perhiasan yang terbuat dari Yaman, yang terbuat dari negeri Yaman, yang mana pakaian itu awalnya adalah milik dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian pakaian tersebut ditanggalkan dari Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah hanya dikafani dengan 3 helai kain tadi. Aisyah mengatakan setelah pakaian tadi ditanggalkan dari Rasulullah, maka Abdullah bin Abi Bakar pun mengambil pakaian tersebut dan beliau berkata, demi Allah, la ahbisannaha, aku akan menjaga pakaian ini hingga nanti aku dikafankan dengan pakaian ini, kata beliau. Lantas setelah itu ada yang berkata, lau radiyahallahu azza wa jalla li nabiyhi, jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hal tersebut bagi nabinya, artinya jika Allah subhanahu wa ta'ala tentu meridhai segala sesuatu yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal kafan. Jika sekiranya memang hal tersebut diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas nabinya, tentu hal tersebut akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan memakai pakaian. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu pun beliau menjual pakaian tersebut dan beliau pun bersedekah dengan nilainya. Hadis ini akhwatul iman azani Allah wa iyyakum memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah disyariatkannya mengkafani laki-laki itu dengan memakai 3 helai kain putih tanpa adanya pakaian, dan begitu pula tanpa menggunakan imamah atau sorban. Hadis ini juga menunjukkan tentang kemuliaan dari anak Adam, baik dalam kondisi hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Di seorang yang memandikan mayat, orang yang mengkafani mayat, dia tetap tidak boleh melihat kepada aurat si mayat tersebut, apalagi menyakiti si mayat, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kasru azmil mayyit ka kasri hayyan, mematahkan, menyakiti si mayat itu sama halnya dengan mematahkan tulangnya ketika dia sudah meninggal, itu sama halnya dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Dan karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal ini harus kita perhatikan bersama ketika memandikan mayat ataupun melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam bab mengkafani mayat ini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah memandikan dan mengapani bisa dipraktikkan. Ya, nanti insya Allah kita akan khususkan waktu tersendiri hanya untuk praktek pemandian sampai mengkafani jenazah. Insya Allah kita akan khususkan waktunya. Kalau sholat gaib bagi orang yang terkena bencana itu apa sebenarnya? Enggak. Jika sekiranya mereka sudah disolatkan maka tidak. Namun jika sekiranya jenazahnya itu belum ditemukan, tidak ditemukan, maka disolatkan secara gaib. Wallahu a'lam. Kalau donor mata atau ginjal tuh kan pada saat jenazah udah mati. Pada saat kita sudah mati kan kita bilang saya mau donor mata saya kalau mau enak. Belum begitu jelas bagi Anas. Insyaallah kita akan lihat nanti insyaallah. Dulu pernah kejadian waktu ibu negara meninggal diumumkan di masjid untuk melaksanakan tasawuf baik Ustaz. Jadi itu kan berlaku Ustaz itu Ustaz, dan kalau terjadi lagi saya akan tahu bagaimana setelah kita. Yang jelas dalam hal ini tidak ada keharusan, karena mereka yang meninggal di negeri Muslim pada umumnya mereka sudah disalatkan, dan Nabi SAW tidak didapatkan beliau mensalatkan sahabat-sahabat yang meninggal dalam kondisi gaib. Jadi kalaupun sekiranya kita tidak melaksanakan perintah tersebut, maka ini bukanlah merupakan perbuatan maksiat. Apakah sama menguburkan ketika seorang ibu melahirkan kan suka ada adiknya katanya? Apa tata caranya sama dengan menguburkan mayit apa seperti biasanya? Seorang ibu dia meninggal dan anaknya juga meninggal. Enggak. Biasanya anak mau melahirkan kan suka ada apa? Kalau di Jawa itu kan kakaknya gitu. Apa menguburkannya biasa aja apa ada tata cara khusus? Enggak ada, biasa aja dikuburkan. Enggak perlu disolatkan itu. Enggak, biasanya kan harus dipakai kain putih ya Pak? Pakai dimasukkan kendi gitu ya? Enggak. Tidak. Kubur biasa aja. Pakai kain putih apa gimana? Enggak. Karena itu kan bukan janin. Dia bukan janin. Kalau janin ya, kalau misalkan dia sudah meninggal setelah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia diberlakukan seperti mayat pada umumnya. Baik, kita akhiri majelis kita malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.